Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Payosi Wahyono, Anistiawati, dan Muhammad Wafiq Karami akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan serta esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dengan pemateri pertama yaitu saya sendiri, Andi Payosi Wahyono, pemateri kedua Muhammad Wafiq Karami, dan pemateri ketiga Anistiawati. Yang pertama, membangun argumen tantangan, dinamika, dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita sering mendengar istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah. Padahal masih banyak sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan tidak terpuji. Terbukti masih banyaknya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris, dan maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani dengan tuntas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wafiq Karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafiq Karami dari kelompok 9. Izinkan saya membawakan materi itu Indonesia mempunyai perilaku kekuasaan kehakiman yang disebut dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapakah yang berwenang? Yaitu ada MA, KY, dan MK. 3 lembaga negara tersebut memiliki kekuasaan kehakiman yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegak hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Harusnya mereka bisa memberi contoh yang baik untuk rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja keras secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Jadi yang perlu kita ketahui, menegakkan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya
dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum? Kita sebagai masyarakat tahu bahwa kurang konsekuennya para penegak hukum, terutama polisi dan hakim, jaksa dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran. Pada umumnya, peluang menghadapi pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran hukum masyarakat. Begitu juga ada golongan pejabat pemimpin tertentu yang seakan-akan kebal terhadap hukum karena mereka dapat berbuat semaunya. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya umumnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tindakan dan pendidikan. Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan tindakan drastis, yaitu dengan memperberat hukuman atau lebih ketat pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan, tapi bukan tindakan yang tepat dalam penegakan hukum. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang dinamika dan tantangan serta esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan Indonesia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.